Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ikhwan dan akhwat wa ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih di pembahasan kitab Al-Taharah yang berkenaan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Di pertemuan yang lalu kita selesai dari menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau poin Ali dan Busra. Hadis Aisyah belum. Belum. Ya, ini masuk Aisyah. Ini masuk hadis. Masuk hadis Aisyah. Kita di pertemuan yang lalu selesai membahas hadis Ali dan hadis Khalid bin Ali dan hadis Busra. Kita masuk ke pembahasan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan beberapa hal yang itu dikatakan oleh para ulama rahimahullah merupakan salah satu pembatal wudu. Dan mungkin juga ada yang diperselisihkan di antara para ulama. Apakah itu termasuk pendapat pembatal wudu atau tidak? Nah, siapa yang menjawab? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man asabahu khay'un aw ru'afun aw qalasun aw mazyun falyansharif falyatawadda summa liyabni ala salati wa huwa fi dzalika la yatakallam." Barang siapa yang muntah, mimisan, keluar makanan atau minuman dari perut melalui mulut atau keluar mazi, maka hendaknya dia meninggalkan sholatnya lalu berwudu, kemudian melanjutkan sholatnya. Sementara dalam semua itu dia tidak berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Ahmad dan lainnya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha ini berbicara tentang beberapa hal yang mungkin dikategorikan sebagai pembatal wudu. Dan yang dibahas di sini masalah yang pertama, haid. Masalah apa? Muntah. Masalah ru'ah. Ru'ah itu apa? Keluar darah, mimisan dari hidung. Yang ketiga, al-qaras. Qaras itu apa? Keluar makanan atau minuman. Jadi sama seperti muntah. Nah, cuma mungkin nanti ada perbedaannya yang disebut oleh para ulama. Qaid itu mungkin biasa, kalau qaras lebih instan, lebih intens misalnya, lebih banyak keluarnya. Atau kalau muntah itu sampai apa? Sampai keluar. Kalau qaras itu masih tertahan di mulut, tidak sampai keluar. Nanti kita sebutkan penjelasannya satu-satu. Kemudian terkait dengan mazi, keluar mazi. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari dalam hadis ini terkait dengan derajat hadis. Apakah derajat hadisnya sahih atau tidak? Kalau disebutkan tadi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dilemahkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Majah
itu termasuk perawi kutubus sittah, kitab yang 6. Kalau dikatakan akhrajahu sittah, dikeluarkan oleh imam yang 6, yang mana itu? Di awal kita mulai ketika kita bahas muqaddimah, bahas ini dibahas. Nah, nanti bisa kembali ke sana. Dan kutubus sittah umumnya adalah ashabus sunnah. Pemilik kitab sunnah. Dan Ibnu Majah termasuk pemilik kitab sunnah Ibnu Majah. Nah, lafaz ini atau hadis ini dari sekian imam yang meriwayatkan di dalam kutubus sittah, pemilik kitab yang 6, hanya Imam Ibnu Majah yang meriwayatkan. Dan sanad hadis ini dinyatakan oleh Imam Al-Busiri sebagai sanad yang lemah. Artinya apa? Dhaif. Dan beliau sebutkan beberapa sebab terkait dengan kedhaifannya. Coba kita ambil ringkasannya saja. Kalau di buku Bapak ada takhrijnya, kesimpulan hadis di bawah atau seperti Yang di bawah ini. dikatakan apa? Itu didoakan di Imam Ahmad. Bukan yang di atas, bukan yang di mata Pak ya. Tambahan dari mana nih? Dari penerbit atau pensyarah biasanya ada. Tapi itu bisa bantu Bapak untuk apa? Mengecek hadisnya sahih atau tidak. Yang di bawah ini tak ya? Nah, di khutbah biasanya kalau ada Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di 1 halaman 386 dan didhaifkan oleh Syekh Sami Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami'. Nah itu bantu sekali Pak. Karena dia ulama itu tercampur dengan hadis yang sahih dan dhaif. Artinya apa? Ketika mendapatkan hadis yang sahih, berarti itu bisa dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai dalil. Tapi sebaliknya, ketika mendapatkan hadis yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Dan banyak sebab yang membawa Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram di dalam meletakkan hadis dhaif. Kok masih ada yang dhaif? Apakah boleh beramal dengan hadis dhaif? Dan seterusnya. Dan ini perlu diteliti dan sudah diteliti oleh para ulama. Di antara hal yang membawa beliau mencantumkan hadis dhaif yang pertama, li'adami ilmi, karena beliau nggak tahu kalau hadis ini dhaif. Artinya beliau anggap hadis ini sahih menurut ilmu beliau rahimahullah. Yang kedua, beliau terkadang mencantumkan hadis yang dhaif liyu'lam dhafu, agar diketahui kedhaifannya. Supaya kita yang belajar dalam bab ini, misalkan kalau sholat, mau ada hadis-hadis yang dhaif, supaya kita tahu, jangan dipraktekkan atau jangan dijadikan sebagai hujjah, yang dijadikan sebagai dalil. Ini alasan sebagai para ulama menjadikan hadis dhaif di dalam buku-buku mereka. Ada yang tidak sengaja, ada yang sengaja supaya kita tahu ini dhaif. Dan itu salah satu yang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Bulughul Maram. Tadi ada istilah yang kita ingin pahami. Kita punya istilah pai. Ada tadi Pak ya? Paikun. Tadi kalau bunyi hadisnya man asabahu paikun. Barang siapa yang tertimpa paik, muntah. Barang siapa yang muntah. Nah, muntah atau paik di dalam bahasa Arab itu keluarnya makanan atau minuman dari dalam, dan itu melebihi batasan
apa? Mulut. Maksudnya batasan mulut melebihi apa yang bisa ditahan sama mulut. Akhirnya apa? Saking banyaknya keluar. Itu baik dalam bahasa Arab. Nah, kalau yang kurang dari itu, artinya apa? Masih bisa ditahan di mulut, entah setelahnya itu dikeluarkan, sengaja dikeluarkan, atau ditelan lagi, itu namanya apa? Qars. Namanya qars. Tadi kalau dibahasakan di terjemahan tadi, keluarnya makanan atau minuman ya Pak? Nah, ada ya? Makanan atau minuman ya. Nah, itu istilahnya namanya qars. Walaupun kalau dalam bahasa kita sama-sama muntah. Nah, cuma dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau yang keluarnya itu nggak nyampe sebanyak itu, sebanyak apa? Kadar apa? Sebanyak besarnya cakupan mulut kita, nggak nyampe, berarti itu namanya fals. Tapi kalau sampai apa? Mulut itu penuh dan melebihi, itu namanya baik dalam bahasa Arab. Nah, ini detail kalau bahasa kita sama-sama apa? Nah, kalau seandainya kita anggap hadis ini sebagai hadis yang sahih, maka faedah apa yang bisa kita ambil? Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini dalil setiap sesuatu yang keluar yang itu sifatnya najis, selain dari dua lubang, kemaluan atau dubur, itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Mimisan batalkan wudu. Mimisan. Mimis itu apa? Darah. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan mimisan batalkan wudu. Kalau ditanya dari mana? Ya kias-kias yang tadi dibawakan. Pemahaman tadi, sesuatu yang najis, kalaupun keluar selain dari dua lubang, itu dikatakan membatalkan wudu. Bukan kepada hadis ini, karena hadis ini dilemahkan. Hadis ini baik, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Berdasarkan rincian yang beliau miliki dalam masalah ini. Nah, kita tidak akan berpanjang lebar dalam masalah ini. Kita punya beberapa poin tadi, muntah, mimisan, muntah juga yang nggak nyampe keluar, ingin kita bahasakan. Kemudian mati. Untuk mengatakan semuanya berdasarkan wudu, kita butuh dalil yang sahih. Tapi hadis yang kita bahas lemah, tidak bisa tegak hujah dengannya. Dengan kesimpulan beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah terkait dengan masalah ini, dan ini pendapat yang rajih yang kuat. Wallahu a'lam, bahwasanya yang namanya mimisan, yang namanya muntah itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalil yang jelas menyatakan kalau hal-hal tadi itu membatalkan wudu. Yang jelas itu hanya satu dari empat yang disebutkan tadi. Mati. Sisanya tidak ada dalil yang sahih yang jelas menerangkan kalau itu membatalkan wudu. Dan kalau kita balik ke pembahasan di awal pembahasan wudu, pembatal wudu, kita jelaskan di awal. Awal. Kalau pembatal wudu itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tunggu dalil. Kalau ada dalil yang menerangkan ini batal, maka itu batal. Kalau nggak ada dalil yang menerangkan, maka kita tidak mengatakan ini sebagai batal. Apa yang masuk dalam poin ini? Ini muntah,
Tidak ada yang mengatakan kalau itu pembatal wudhu secara apa? Jelas. Maka kita tidak katakan itu sebagai pembatal wudhu. Dan ini pendapat insya Allah kuat. Dan boleh dikatakan, dan ini asalnya. Asalnya wudhu itu akan tetap ada sampai ada yang membatalkan. Dan kita tidak mendapatkan hal ini dinamakan sebagai pembatal. Maka kita tidak boleh menetapkan ini sebagai pembatal. Bisa dipahami ya Pak? Ini namanya bawah aktivasi. Termasuk ada kudis, Apa? ada kudis misalnya, Kudis. atau borok gitu kan. Ya. Kena digaruk kan berdarah. Termasuk itu berarti. Masuk itu. Begitu juga jerawat. Iya, jerawat. Jerawat. Mandi betul kan? Sudah kita bahas di pertemuan yang lain. Apa dalilnya kalau mandi betul? Najis bukan mandi. Kaidah umum yang kita bahas apa? Setiap najis atau setiap yang keluar dari dua lubang membatalkan wudu. Air bersih, air mandi, apalagi mandi membatalkan wudu. Kentut, apa? Buang air besar membatalkan wudu. Nah, dan itu sudah dibahas semuanya. Alasan yang lain, kenapa kita katakan kita tidak bisa jadikan ini sebagai pembatal wudu? Karena yang namanya toharo, kita dinyatakan punya wudu itu dengan dalil syar'i. Apa dalil syar'inya? Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu ada ritual ibadah wudu. Dari mulai baca bismillah, kemudian mencuci kedua tangan, dan seterusnya sampai kaki. Itu syar'i, ada syariatnya. Dan syariat ini nggak bisa gugur, batal, kecuali dengan sesuatu yang syar'i juga ditetapkan dari syariat. Seperti misalkan kentut, misalkan apa, keluar mandi, itu ditetapkan dalam syariat dan iya. Nah, sedangkan keluar apa, limis atau muntah ditetapkan tidak, maka tidak boleh kita batalkan wudu kita dengan anggapan-anggapan dari. Bisa dipahami? Nah. Nah, itu kesimpulannya dari hadis Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Kita hanya mengambil poinnya saja, kita tidak mengambil hukum hadis tadi. Karena hukum hadisnya faidah dari hadis tadi menerangkan kalau keluar limis, keluar muntah itu membatalkan wudu. Sedangkan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau ini ada faedah juga Pak. Coba kita bahas sedikit. Kalau seandainya ada sesuatu praktek gimana? Coba dibaca aja. Terjemahnya aja untuk dibahas. Barang siapa yang muntah, mimisan, keluar makanan atau minuman dari perut melalui mulut, atau keluar mazi, maka hendaknya dia meninggalkan sholatnya, lalu berwudu, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Nah, berarti paham sampai sini? Ya. Hendaknya dia apa? Keluar dari sholatnya, wudu, kemudian apa? Melanjutkan sholat. Lanjut sholat. Kalau udah ada dua rakaat, lanjut 2 rakaat lagi. Lanjut rakaat berikutnya. Terus, wa tidak dikatakan salam. Sementara dalam semua itu dia tidak berbicara. Syaratnya jangan ngomong. Paham nggak maksud praktek ini? Misalkan kalau kita anggap hadis misal ini,
Kita sholat maghrib, dapat 1 rakaat, keluar mimis. Nah, apa tadi? Keluar, wudu, balik lagi, lanjutin sholatnya. Berarti masuk rakaat berapa? Kedua. Syaratnya 1, jangan mau. Tapi masalahnya hadisnya lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Itu kalau seandainya hadisnya sahih, amalnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Apa? Gimana? Lucu. Nggak biasa gitu. Cuma kalau seandainya kita beramal dengan dalil, kalau seandainya dalilnya tadi sahih, bisa. harus diterima. Walaupun lucu. Harus dipraktekkan walaupun. Mau gimana juga harus dipraktekkan. Kita lagi Cuma masalahnya. Nah, terpaksa gak bisa lagi. Nah, kita masuk ke hadis lah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'ta, qala atawadda'u min luhumil ibl, qala na'am. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing? Nabi SAW menjawab, jika kamu mau. Apakah saya harus berwudu karena makan daging unta? Nabi SAW menjawab, iya. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadis ini berbicara tentang hukum memakan daging unta dan daging kambing yang ditinjau dari batal atau tidaknya wudu. Jadi ketika makan daging unta atau daging kambing, wudu itu batal atau tidak. Dan ini penting. Ini penting untuk dibahas. Yang pertama yang kita bahas, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa faedah yang bisa kita ambil atau kita pahami dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini dalil atas wudu itu atau wudu dari habis wudu setelah memakan daging kambing itu tidak wajib. Wudu setelah makan daging kambing hukumnya tidak wajib. Lalu apa hukumnya? Boleh. Yubah. Boleh. Dari mana kita pahami? Dari sabda Nabi insyikta. Kalau kamu mau itu bukan anjuran. Kalau seandainya itu dikatakan anjuran, maka hukumnya jadi sunnah. Insyikta itu masih pilihan. Mau wudu silakan, mau enggak silakan. Kalau enggak, dia masih punya wudu. Kalau dia wudu, namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan boleh? Karena makan dari kambing itu tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, coba di sini ada faedah juga. Ketika pilihan tadi datang, in syi'ta, jika kamu mau wudu silakan. Di sini sebagai para ulama mengambil faedah. Apa itu, Pak? Bolehnya seorang itu memperbarui wudu. Boleh dia wudu ketika dia masih punya wudu. Dan inilah mazhab Imam Syafi'i, itu dianjurkan seorang memperbarui wudu. Kita punya wudu habis maghrib, mau sholat isya, wudu lagi kan? Dianjurkan untuk wudu.
Nah, itu namanya tajdidul wudu. Nah, oleh karena ya tadi kita katakan di sini atau hadis ini juga sebagai dalil bolehnya seorang itu memperbarui wudunya. Dan kita berbicara tentang ibadah ini kan, jadi nggak bisa kira-kira aja. Boleh lah orang bagus, orang enggak gitu. Allah ibadahnya tidak seperti itu. Tapi dikembalikan kepada syariat, dikembalikan kepada dalil. Kalau ada kita lakukan, kalau tidak ada kita mencukupkan dengan yang sudah ada. Nah, yang kedua, hadis ini dalil akan wajibnya wudu dari atau karena sebab makan daging unta. Wajib wudu apa? Karena sebab makan daging unta. Walaupun sebenarnya ini pendapat yang diperselisihkan oleh ulama tentang wajib. Cuma kalau dari konteks hadisnya menunjukkan akan wajibnya wudu karena makan daging unta. Cuma ini kita akan bahas. Ulama yang mengatakan makan daging unta itu berlaku hukum salah satunya Imam Ahmad. Dalilnya apa? Tadi ketika ditanyakan apakah saya harus wudu dari atau karena sebab makan daging unta, pada jawab, nah, ya, wudu. Dan ulama-ulama yang lain. Tapi kalau kita berbicara tentang jumhur para ulama, mereka tidak mewajibkan wudu. Dan bahkan boleh dikatakan mereka berpendapat memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Konsekuensinya apa? Satu, tidak berwudu. Yang kedua, ada yang berpendapat wudu itu sunnah. Karena Nabi bilang nah. Apa dalil yang mereka bawakan? Mereka berdalil dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan ini hadis yang sahih. Jadi mengatakan, "Kana akhirul amrayni min Rasulillah tarka wudu'i mimma ghayyaratina." Hal terakhir dari dua hal yang ada dari Rasulullah SAW hukumnya adalah meninggalkan wudu dari apa-apa yang diubah oleh api. Dalam riwayat dari apa yang disentuh oleh api. Hadis apa ini? Makanan. Dua hukum tadi maksudnya apa? Satu, membatalkan. Yang kedua, tidak membatalkan. Nah, akhir yang turun artinya ini hukum terakhir dari Nabi SAW. Kalau ada makanan yang disentuh oleh api, cara pengolahannya dibakar, panggang, maka di sana apa? Tarkul wudu, tidak ada wudu. Sebab kalau dulu kalau kita mungkin pernah dengar ya, kalau misalkan makanan yang kena api kemudian mengatakan wudu, harus wudu. Kalau yang enggak, misalkan apa? Sop. Kalau berarti ini enggak batalkan wudu. Jadi pernah dengar seperti ini, Pak? Membedakannya ini kena api atau enggak kena api. Pernah dengar? Pernah? Tahu belum? Dan itu waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang benar tidak membatalkan wudu makan makanan tadi. Mau itu daging atau yang selain daging, mau dia di
diubah matangnya itu karena api atau tidak karena api, tarkul wudu itu hukum terakhir dari Nabi SAW. Tidak hukum. Nah, jumhur para ulama membawa hadis ini kepada seluruh hal dan masuk di situ juga pun. Nah, bisa dipahami Pak, kenapa mereka mengatakan itu? Dengan keumuman hadis ini, mungkin coba kalau ditanya mungkin nggak daging unta itu matang tanpa kena api pada masa. Nah, itu poin yang harus dipahami. Itu dalil yang dibawakan oleh jumhur para ulama ketika mereka mengatakan maka daging unta itu tidak batalkan wudu. Dalilnya ini. Ada dalil yang tadi mengatakan batalkan wudu, berarti apa? Dihapus. Karena tadi katanya apa? Ini akhir dari dua hukum. Hukum yang pertama batalkan, hukum yang kedua tidak batalkan. Berarti yang diambil yang mana? Yang terakhir yang tidak membatalkan. Itu menurut mereka jumhur para ulama rahimahullah. Cuma terkadang kebenaran itu ternyata bukan pada jumhur para ulama rahimahullah. Gimana? Jadi kesimpulannya Apa yang disimpulkan? penasaran ya. Kita simpulkan. Yang mana dari hadis yang kita bahas di atas menerangkan batalnya wudu. Nabi bilang nahak wudu. Ya. Hadis yang barusan Jabir, hadis yang tadi kita bahas, akhirul amri Rasulullah tarkuhu, bahwa itu akhir dari dua hukum yang ada yang disebutkan Rasulullah itu apa? Meninggalkan wudu, tidak berwudu. Maka yang mana yang sahih? Kedua dalil ini sahih. Kedua dalilnya sahih. Maka Syekh Abdullah Fauzan mengatakan pendapat yang pertama itulah yang kuat di dalam masalah. Makan daging Kambing, unta. unta membatalkan wudu. Karena apa? Karena hadis yang kita bahas tentang melarang atau batalnya wudu dari makan daging unta itu dalil yang jelas di dalam bab ini tentang daging unta secara khusus. Langsung disebut dagingnya. Nah, adapun yang mana? Dalil Jabir yang tadi mengatakan ini di akhir dari dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang diwariskan dari Rasulullah SAW nggak wudu, itu dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Cuma sebelum masuk ke situ kita ingin menyebutkan satu penguat hadis pertama, hadis yang ada di buku kita. Kenapa dikuatkan? Di dalam riwayat yang sahih dari Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu' min luhumil ibil." Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berwudu karena makan daging unta. Apa yang beliau jawab? Faqala tawaddu minha. Kata Nabi apa? Wudu'lah kalian karena makan daging unta. Wa su'ila 'an luhumil ghanam. Dan beliau ditanya tentang makan daging kambing. Faqala la tawaddu minha. Beliau katakan jangan wudu dari artinya makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini penguat untuk hadis yang ada di dalam Bulughul Maram. Nah, terus gimana terkait dengan hadis Jabir tadi yang mengatakan apa? Hadis apa? Yang di dalam kitab Bulughul Maram itu mansuh. Yang kesimpulannya hadis yang ada di dalam kitab kita itu mansuh karena akhir hukum yang ada dari Rasulullah SAW adalah apa? Batalnya tidak batalnya wudu karena memakan sesuatu yang diubah atau yang matang karena. Nah, apa
Ada sebagian para ulama yang mempermasalahkan hadis tersebut. Ada yang mempermasalahkan hadis tersebut. Dikatakan hadisnya mukhalif, goncang. Hadisnya goncang. Ini hal yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita anggap hadisnya sahih, seperti kita katakan di awal, maka sebenarnya tidak ada yang menunjukkan kalau daging unta juga masuk ke bagian itu. Kenapa? Kenapa? Karena daging unta tadi, kalau seandainya kita makan, kita tetap wajib untuk walaupun kita makannya dalam keadaan mentah. Kalau dari Jabir tadi, kapan daging untanya itu batal wudhu? Kalau makannya karena api. Terus orang yang makannya mentah-mentah gimana? Batal nggak boleh? Nah, bingung kan? Nah, itu maksud apa? Nggak ada dalil ke arah sana. Nggak ada dalil hadis Jabir tadi, nggak ada dalil ke arah sana, ke arah apa? Unta ini masuk ke poin yang dikatakan tidak wajib wudhu. Daging yang kena apa? Panasnya api atau kena apa? Makan dengan api, nah dibakar atau yang lain. Kalau masuk hadis itu pertanyaan tadi keluar. Kalau mentah gimana? Kalau mentah bagaimana? Mungkin kalau orang makan daging mentah. Enggak. Oh, mungkin lah sama aja kadang mau makan mentah-mentah. Tinggal selera. Kalau masalah itu masalah selera, dimakan atau tidak itu masalah. Dan kenapa harus wudhu dari makan daging unta? Karena ada makna tersendiri di sana. Bukan karena namanya, karena sentuhan apinya. Tapi ada makna tersendiri di sana. Artinya, kalau seandainya daging itu matang, kemudian dimakan, atau mentah kemudian dimakan, tetap dua-duanya batalkan wudhu. Karena maknanya sebabnya bukan karena tadi, bukan karena sentuhan api. Nah, kemudian ada hal yang perlu diperhatikan juga, tidak ada bedanya ketika seorang itu makan daging untanya sedikit atau makan daging untanya banyak, atau makan daging untanya mentah atau makan daging untanya matang. Semuanya membatalkan wudhu. Kenapa? Karena masih dikatakan daging. Sama-sama dikatakan daging. Mau yang secuil, ya daging. Mau yang satu piring full misalkan, ya daging. Mau satu paha enggak utuh itu, ya daging. Mau mentah, mau matang, ya daging. Nah, dalam masalah. Maka masuk ke dalam hadis tadi yang Nabi SAW katakan bahwa kalau bau wudhulah, perintah dari Nabi SAW. Pertanyaannya, kalau ditanya, dalilnya kan tadi berbicara tentang daging, jawabnya. Kalau hatinya gimana ya, Pak? Hati unta atau kencing unta, batalkan wudhu. Wallah ada. Nanti ngejawab tanggung jawabnya. Jadi terjadi perselisihan di antara para ulama, jadi masalah. Ada perselisihan, makanya apa? Dalam masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama,
semuanya membatalkan. Mau itu apa? Hati. Kulitnya, mau matanya, mau dagingnya, mau bagian dalamnya, jeroannya, hatinya dan seterusnya, semuanya membatalkan wudu. Dan ini dibimbing oleh Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Apa alasannya? Lafaz lahm. Lahm apa tadi, Pak? Lahm apa? Lahmun. Nah, bahasa Arab lahmun. Apa artinya? Daging. Kata daging di dalam syariat itu mencakup semua bagian hewan. Mencakup semua bagian hewan. Dari mana? Apa dalilnya? Ketika Allah katakan hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan rahim khinzir. Apa lahm? Daging Daging bangkai. babi. Daging babi. Apakah dagingnya doang yang diharamkan, hatinya boleh? Hah? Tidak, semuanya diharamkan. Maka ketika dikatakan laham mencakup semuanya, seutuhnya hewan tersebut. Kemudian yang kedua alasannya, anggota tubuh yang lain dengan daging itu sama saja secara makna. Kalau kita perhatikan, semuanya sama saja. Dari bagaimana samanya? Semuanya mendapatkan gizi dari darah yang sama. Semuanya mendapatkan gizi dari makanan yang sama, dari minuman yang sama. Dan Nabi SAW ketika ada yang nanya hal tadi, nggak nanya balik, nggak memberikan perincian. Kalau apa? Hatinya aja nggak membatalkan mas, nggak itu. Tapi ketika nanya tentang laham, tentang daging, Nabi langsung jawab membatalkan tanpa perinci. Ya ini daging, kalau bukan daging apa? Nggak membatalkan, nggak. Tapi itu sudah dipahami secara mana? Kalau yang ditanya itu tentang semua bagian hewannya yang bisa dimakan. Kalau seandainya dimakan, mau itu dagingnya atau jeroannya, membatalkan wudu atau tidak, maka dari jawab apa? Nah, batalkan wudu, harus berwudu. Itu makna yang bisa kita pahami ketika membahas atau ketika kita berusaha untuk memahami yang mana yang dikatakan membatalkan wudu. Dan kesimpulannya semuanya membatalkan wudu. Dagingnya, apalagi Pak? Hatinya. Kulitnya, apalagi Pak? Misalkan ada lemaknya juga, matanya juga, atau jeroannya dan seterusnya. Kalau sama. Bagian dari usaha. Nah, alasan ketiga, tidak ada di dalam syariat Islam hewan yang sebagian tubuhnya itu halal, sebagian yang lainnya haram. Apa maksudnya? Tidak ada. Kalau diharamkan semua. Kalau diharamkan semua. Seperti hewan ternak misalkan. Tapi jika diharamkan, apa yang diharamkan? Semuanya. Enggak dagingnya doang. Kalau misalkan apa? Ekornya halal gitu misalkan. Enggak, tapi semuanya halal untuk dimakan. Kemudian pendapat yang kedua tadi yang mengatakan yang membatalkan itu hanya apa? Hanya daging saja. Kalau kulit berarti enggak. Kalau jeroan berarti
dan seterusnya. Dan ini apa? Karena nasnya, hadisnya tadi berbicara tentang laham, tentang daging. Mereka hanya ambil bagian itu saja. Para ulama yang mengambil pendapat ini hanya mengambil potongan dari laham doang. Berarti selain laham apa? Tidak membatalkan. Dan yang kuat adalah pendapat yang pertama, dan itu yang diambil oleh penulis Syekh Abdullah Al-Fauzan. Dan itu bentuk hati-hatian juga. Kalau seandainya kita apa, berwudu juga dari apa, makan hatinya atau makan jantungnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil faedahnya, perintah untuk wudu tadi, perintah untuk wudu karena makan daging apa? Unta itu sebabnya dipahami atau tidak? Atau dalam bahasa lain, hikmahnya bisa dipahami atau tidak? Apa hikmahnya kita wudu karena makan daging unta? Siapa yang tahu? Atau perintah ini kita tidak tahu hikmahnya? Dan kita ketahui bahwa yang namanya ibadah terkadang kita ketahui hikmahnya. Ada yang Allah sebutkan hikmahnya. Terkadang juga ada yang tidak disebutkan sama sekali hikmahnya. Nah, di sini para ulama rahimahullah terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama, hikmahnya tidak diketahui. Dan ini pendapat dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi murni ibadah. Kita disuruh ibadah itu saja. Kemudian yang kedua, ada hikmahnya, ada sebabnya gitu. Kenapa kita diperintahkan untuk wudu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dalam masalah ini, bahwasanya al-ibil itu termasuk atau ibil unta itu bagian dari syaitan, bagian dari syaitan. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis, "Ma min ba'ir illa fi dirwatihi syaitan." Tidaklah ada seekor ba'ir unta kecuali di pucuknya itu ada syaitan. Bagian tertingginya itu ada syaitan. Bagian tertinggi unta bisa dihitungkan umumnya ada syaitan. Fadkurus Allahi alaiha, maka sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika mengendari, ketika menaiki atau menaiki unta, sebut nama Allah. Nah, para ulama dari sini mengatakan wal aklu minha yurithu halan syaitaniyah. Maka daging unta itu mewarisi sifat-sifat atau keadaan kondisi-kondisi syaitan. Wa syaitan minna, dan syaitan itu diciptakan dari neraka, dari api, dari api. Wal ma'u yutfi'uha, dan api itu dipadamkan dengan air. Dipadamkan dengan air. Maka adalah di situ berita buat wudu. Nah, itu alasan yang dipikirkan oleh para ulama rahimahullah. Cuma terlepas alasan tadi benar atau tidak, itu pendapat para ulama dalam masalah ini. Jadi ada yang mengatakan nggak ada sebabnya, nggak tahu hikmahnya, ya sudah, berarti itu ibadah khusus. Dan sebenarnya apa? Mau ada hikmahnya, mau tidak ada hikmahnya, tetap kita harus kerjakan. Tetap kita harus kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang rahasia-rahasia tadi. Boleh jadi tadi alasan yang dikatakan sebagai para ulama tadi benar, boleh jadi juga tidak. Dan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah untuk beriman, kemudian beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berada di jalan yang lurus, untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, siratal mustaqim, dan kita selalu minta untuk berada di atas. Wallahu ta'ala itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dua hari, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis Abu Hurairah, hukum tentang hukum mandi karena memandikan mayit dan hukum wudu karena memikul mayit itu jenazah. Haruskah kita mandi setelah memandikan mayit? Dan haruskah kita berwudu setelah memikul jenazah sampai ke pemakaman atau tidak? Itu kita bahas di hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bisa kita pelajari. Lebih kurangnya maaf, semoga mulai ngantuk-ngantuk juga. Kita jumpa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka